Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'amatihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kecerdasan, kepintaran, dan ilmu pengetahuan adalah tiga kata yang tidak bisa dipisahkan. Ketiganya saling berkaitan. Apapun bentuknya, ketika kita berbicara masalah kecerdasan, maka akan erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Kecerdasan intelektual butuh ilmu pengetahuan. Kecerdasan spiritual butuh ilmu pengetahuan. Begitupun dengan kecerdasan emosional membutuhkan ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita manusia dengan otak dengan selnya yang berjumlah miliaran yang bisa terus meningkat. Kita gunakan untuk berpikir, kita gunakan untuk menganalisa, kita gunakan untuk mentadaburi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah tujuannya untuk mengembangkan otak kita. Manusia Allah ciptakan sebenarnya tidak ada yang bodoh. Allah menciptakan manusia dengan potensi yang besar. Manusia di dunia ini didominasi oleh orang-orang yang cerdas, didominasi oleh orang-orang yang pintar, dan banyak juga orang-orang yang jenius. Akan tetapi sebenarnya pada hakikatnya tidak ada manusia yang bodoh. Yang ada hanyalah manusia yang telat untuk menjadi pintar, telat untuk menjadi cerdas, bahkan telat untuk menjadi jenius. Kenapa ini bisa terjadi? Ini terjadi karena dirinya sendiri yang tidak mau mengubah keadaannya. Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan mengubah keadaan kita sampai kita dulu yang terlebih dahulu berusaha untuk mengubah keadaan kita sendiri. Memiliki kecerdasan adalah sesuatu yang diimpikan oleh semua orang. Siapa yang tidak ingin anaknya cerdas? Siapa yang tidak ingin anaknya pintar, bahkan jenius? Di sini saya akan membagikan tips atau apa saja hal-hal yang mesti kita lakukan agar kita dapat memiliki otak yang pintar, dapat memiliki otak yang cerdas, bahkan jenius. Yang pertama, ada dalam surah Al-Alaq, yaitu ayat pertama sekali yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Iqra. Perintah yang Allah berikan ke kita, perintah yang Allah turunkan ke kita umat manusia adalah Iqra, membaca. Membaca dalam arti kita adalah belajar untuk terus berpikir, menggunakan otak untuk terus menganalisa, melihat bagaimana ciptaan Allah. Intinya adalah yang pertama sekali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sholat, bukan zakat, bukan puasa, bukan haji, tetapi adalah membaca. Dalam artian belajar, karena kunci dari ilmu pengetahuan adalah membaca, belajar. Umat Islam tidak boleh bodoh, maka dari itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu belajar, untuk selalu membaca. Yang kedua adalah mengkonsumsi makanan yang baik dan halal. Kata kuncinya adalah halalan thayyibah, makanan atau minuman yang baik dan halal. Karena makanan atau minuman yang baik belum tentu halal kalau cara mendapatkannya adalah dengan cara yang diharamkan, dengan cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun untuk para orang tua. Lihatlah apa yang kalian berikan untuk anak kalian. Berikanlah makanan dan minuman yang baik dan halal kepada anak-anak kita. Karena jelas segala sesuatu yang dikonsumsi oleh anak kita itu akan berpengaruh kepada tubuhnya dan juga akan berpengaruh kepada otaknya dan kecerdasannya. Yang ketiga adalah tinggalkan maksiat. Al-ilmu nurun wa nurullah la yuhdalil 'asi. Ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan diberikannya kepada orang-orang yang gemar bermaksiat. Segala sesuatu yang mengundang murka Allah, segala sesuatu yang itu menjadi penyebab kita akan mendapatkan dosa, akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala, maka tinggalkan. Jangan jadikan dosa kita sebagai penyekat, sebagai sekat, batas antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, hormati guru.
Sungguh ironis melihat keadaan zaman sekarang. Begitu banyak anak murid yang durhaka, yang menentang, bahkan kurang ajar dengan gurunya. Sungguh sangat disayangkan. Ketika kita ingin mendapatkan keberkahan ilmu yang diberikan oleh guru kita, yang diberikan oleh kiai kita, maka langkah yang harus kita lakukan adalah hormati guru kita. Karena itulah kunci untuk kita mendapatkan keberkahan dari guru kita. Kunci untuk mendapatkan keberkahan dari ilmu yang telah disampaikan oleh guru kita tersebut. Yang kelima adalah pastikan paham. Kita harus memastikan bahwa kita benar-benar telah memahami apa yang kita pelajari. Jangan sampai ketika kita keluar dari kelas, kita membawa sesuatu yang belum kita pahami. Ada sesuatu yang mengganjal yang tidak kita pahami, tetapi tidak kita tanyakan. Maka dari itu, sebelum kita meninggalkan kelas, sebelum kita meninggalkan majelis ilmi, jika ada sesuatu yang masih mengganjal, jika ada sesuatu yang masih belum kita pahami, maka tanyakan sampai kita memang benar-benar paham dengan apa yang kita pelajari. Begitupun dengan para orang tua. Jangan biarkan anak kita pulang dari sekolah, keluar dari kelas dengan membawa pelajaran yang tidak dia pahami. Tanyakan kepada anak kita, jika dia belum memahami dengan benar, dia belum memahami sepenuhnya pelajaran yang dia pelajari di kelas tadi, maka ajarkan kembali, maka ulangilah pelajaran tersebut di rumah. Yang keenam adalah doa. Doa yang sering kita panjatkan setiap pagi adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa as'aluka rizqan thayyiban wa as'aluka amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku berharap kepadamu, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, yang baik, dan amal ibadah yang diterima. Maka dari itu, doa menjadi wasilah, doa menjadi senjata kita sebagai seorang yang beriman untuk selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami suatu pelajaran, untuk memahami ilmu, sehingga kita benar-benar mendapatkan ilmu yang berkah dan otak kita menjadi pintar, cerdas, bahkan jenius, yaitu dengan ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang terakhir adalah sholat. Bagaimana mungkin sholat bisa menjadikan kita cerdas? Alasannya sangat rasional. Sholat, ketika kita melakukan gerakan sujud, aliran darah akan lancar ke otak kita, dan itulah yang akan menyebabkan otak kita menjadi pintar, otak kita menjadi cerdas. Jadi sholat merupakan sesuatu yang sangat penting, bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi sebagai kebutuhan kita. Ingin cerdas, salah satunya adalah dengan melaksanakan sholat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.